Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tentang kode. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gRPC. Nah, sebelum kita memulai ke proses codingannya, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu gRPC. Jadi gRPC ini adalah Remote Procedure Call, yang artinya kita memungkinkan untuk memanggil prosedur atau metode di aplikasi yang berbeda. Misal di sini ada contohnya ya. Ada gRPC server yang dibuat menggunakan C++. Nah, di sini ada beberapa kliennya yang dibuat menggunakan Ruby dan juga Android Java. Oke, jadi dengan gRPC ini memungkinkan kita untuk mengakses atau memanggil prosedur atau function atau method yang ada di gRPC server. Kemudian mengembalikan proto respon. Oke. Ini juga untuk melakukan request-nya dengan proto request dan dikembalikan respon dengan proto response. Oke, jadi ini ada dua hal. Yang pertama RPC dan yang kedua ada yang namanya proto. Oke, jadi protokol buffers. Apa itu protokol buffers? Nah, protokol buffers itu lebih kurangnya seperti XML. Jadi kita gunakan untuk mengstruktur atau mengserialisasi struktur data yang akan kita buat. Ini saya buka di websitenya Google di protokol buffers. Oke, jadi di sini bisa kita lihat protokol buffers itu lebih kurangnya seperti XML, cuman dia lebih kecil dan lebih cepat. Juga cara penulisannya lebih simple. Oke, nah jadi sebelum kita belajar tentang gRPC, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu tentang sintaks atau cara menulis protokol buffers. Oke, jadi saya akan langsung buka Visual Studio Code saya. Nah, di sini saya sudah ada satu folder GoProto. Ini lokasi foldernya di Go Workspace ya. Ini saya kasih lihat open folder. Oke, jadi GoProto ini ada di folder source-nya Go. Jadi di Go Workspace, kemudian di folder source. Nah, di sini saya buat satu buah folder GoProto. Nah, di dalam folder ini saya mempunyai satu file product.json. Ini adalah contoh data dari sebuah REST API atau respon dari sebuah REST API. Oke, di sini ada pagination. Jadi di sini ada detail seperti total, kemudian per page-nya berapa item, halaman sekarang dan halaman terakhir. Dan kemudian di sini ada data dalam bentuk array, dan di dalam array ini ada objek-objek product. Oke, nah jadi sekarang saya akan mencoba menggunakan protokol buffers untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, yang seperti contoh di product.json yang ini. Oke, nah di sini saya akan buat satu file baru product.proto seperti ini. Nah, jadi untuk membuat file protokol buffers kita akhiri dengan ekstensi proto seperti ini. Ini saya enter. Nah, jadi di baris pertama kita akan memulai dengan keyword syntax seperti ini. Syntax sama dengan ini saya gunakan proto 3. Jadi sudah ada dua versi, ada proto 2 dan proto 3. Jadi di sini saya menggunakan versi yang terakhir. Nah, kemudian di bawahnya kita juga harus menulis paket dari file proto yang kita buat ini. Jadi caranya cukup gampang. Kita gunakan keyword paket seperti ini, spasi, kemudian nama paketnya. Oke, di sini saya akan buat GoProto seperti ini. Oke, mungkin yang product.json ini saya split aja. Ini saya split. Oke, biar lebih jelas. Nah, jadi yang pertama kita akan mengerjakan yang bagian pagination ini. Oke, nah untuk membuat struktur data seperti ini di proto kita bisa menggunakan keyword message seperti ini, kemudian nama data yang akan kita buat. Oke, jadi di sini misal saya buat pagination seperti ini. Kemudian saya buka kurung kerawal. Nah, di dalam kurung kerawal ini kita deklarasikan field dari definisi message yang ini.
Oke, yang pertama di sini ada total. Bisa buat total. Nah, pada sintak proto ini kita harus menentukan tipe data di setiap field yang akan kita buat. Oke, misal di sini total, saya akan menggunakan tipe data misalnya uin64 seperti ini. Oke, jadi cara penulisannya tipe data, kemudian nama fieldnya sama dengan, nah di sini setelah sama dengan ini bukan value-nya, melainkan adalah ID unique dari field yang kita buat. Oke, jadi kalau di dokumentasinya itu seringnya dimulai dengan 1 seperti ini. Oke, jadi perlu diperhatikan, 1 ini bukan value atau isi dari field total. Ini adalah ID unique dari field total. Oke, kira-kira seperti itu. Ini saya lanjut. Yang kedua ada per page. Ini saya buat uin 32. Nama fieldnya, kemudian di sini untuk ID uniknya saya buat 2 dan seterusnya sampai 4 mungkin. Oke, ini saya copy paste. Ini yang ketiga current page. Ini identifiernya, ID uniknya saya buat 3 dan terakhir 4. Last page. Oke, nah untuk ID ini tidak boleh sama ya, namanya juga unique, jadi harus beda. Ini misal saya ubah menjadi 3, nanti ketika kita compile maka ini akan error. Oke, gagal di compile. Ini saya simpan. Oke, untuk pagination sudah selesai. Nah, sekarang ini berbentuk array. Dari data ini ada objek dari produk. Oke, jadi saya akan buat dulu produk yang ini. Nah, perlu diperhatikan di objek ini ada produk dan kemudian ada objek kategori. Oke, jadi di sini saya akan buat terlebih dahulu untuk produknya yang ini. Nah, caranya masih sama, kita menggunakan keyword message, kemudian nama struktur datanya. Jadi di sini misal saya buat produk seperti ini. Oke, field pertama ID, ini saya buat uin64, nama fieldnya ID. Kemudian ID uniknya ini saya buat lagi 1. Oke, jadi ini boleh kita ulang kembali kalau sudah beda, block message-nya sudah berbeda. Oke, ini sudah di luar pagination, jadi kita bisa menggunakan lagi 1. Oke, jadi yang harus unik itu ketika dia berada di dalam satu blok yang sama. Yang selanjutnya di sini ada nama produk atau name ya, nama fieldnya. Nah, untuk name ini saya akan buat tipe datanya itu string seperti ini. Nama fieldnya name. Ini ID-nya saya buat 2. Yang ketiga ada price. Untuk price-nya ini saya akan buat double ya, double price sama dengan 3. Oke. Nah, untuk tipe data uang ini, selain kita bisa menggunakan double, kita juga bisa menggunakan float. Oke, namun apa bedanya float sama double? Nah, kalau digolang, ketika di-compile nanti float yang ini, maka tipe data digolang nanti akan menjadi float 32. Sedangkan double akan menjadi float 64. Oke, jadi itu perbedaannya antara float dan double. Jadi di sini saya akan menggunakan double. Ini saya hapus. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat sendiri. Ini saya klik di Learn More. Language Guide yang ini ya, yang Proto 3. Kemudian pilih Scalar Value Types. Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat kalau double ketika kita compile maka tipe digolangnya adalah float 64. Sedangkan float tipe digolangnya akan menjadi float 32. Namun kalau di bahasa pemrograman misal PHP, kalau double dia akan menjadi float, kalau float juga akan menjadi float. Ini di Ruby juga seperti itu. Oke, jadi di sini bisa teman-teman lihat semua tipe data yang bisa teman-teman gunakan. Oke, jadi di sini ada string, boolean, byte. Ini ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan. Oke, ini saya buka lagi Visual Studio Code.
Oke, selanjutnya setelah price ada stock. Nah, untuk stock saya buat UIN32. Ini saya buat nama fieldnya stock, ID-nya saya buat 4. Oke, nah yang selanjutnya di sini ada kategori. Oke, jadi di bawahnya saya akan buat message kategori seperti ini. Ini yang pertama ada ID, tipe datanya saya buat UIN32 seperti ini, nama fieldnya ID, kemudian unique ID-nya saya buat menjadi 1 seperti ini. Yang kedua, nama dari kategori, jadi tipe datanya saya buat string, kemudian nama fieldnya name seperti ini, dan yang ini jangan lupa kita ganti menjadi 2. Nah, di sini untuk message-nya masih terpisah-pisah, belum ada relasinya seperti yang contoh di sini. Mungkin saya akan mulai di bagian kategori. Nah, jadi message kategori ini akan saya panggil ke dalam blok message produk yang ini. Oke, jadi caranya gampang. Yang pertama, kita tulis tipenya. Nah, jadi di sini kita menggunakan custom type. Jadi, saya akan menggunakan tipenya kategori seperti ini. Message kategori, kemudian nama fieldnya kategori seperti ini. Ini huruf kecil lah. Dan kemudian ID-nya jangan lupa saya buat 5. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat produk ini berada di dalam array dari sebuah data yang ini. Oke. Nah, untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, maka saya perlu satu buah message lagi. Oke, jadi ini adalah produk per produknya, istilahnya produk detailnya berdasarkan ID. Nah, sekarang saya akan membuat satu message lagi untuk menampung produknya. Oke, mungkin di sini aja, saya buat message product. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang ini ya. Saya menggunakan S jamak, artinya ini akan bisa menampung banyak data produk. Oke, ini saya buka lagi kurung kurawal. Nah, di sini kalau teman lihat ada key dengan nama data. Oke, maka di sini saya akan buat satu field data. Oke, seperti ini. Nah, data ini bertipe produk. Jadi di sini saya tambahkan produk, message produk yang ini. Oke, jadi field data ini menerima data dalam bentuk produk yang ini. Oke, kemudian saya sama dengan seperti ini, ID-nya saya buat 1. Nah, ini masih ada kendala, yang sekarang ini cuma bisa menampung satu produk, jadi belum bisa menampung data array seperti ini. Oke, jadi yang sekarang kita buat ini cuma bisa menampung satu produk seperti ini, kurang lebihnya seperti inilah. Cuman bedanya ini kita pindahkan ke message product. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi masalah itu? Oke, caranya cukup gampang. Kita tinggal tambahkan keyword repeated seperti ini di depan tipe produk ini. Oke, nah sekarang untuk message product ini di field data sudah bisa menampung data produk dalam bentuk array seperti contoh JSON yang ini. Oke, ini saya simpan. Nah, yang terakhir, pagination ini akan saya panggil juga di sini. Di sini bisa teman-teman lihat, ada pagination, kemudian data. Nah, yang data ini sudah selesai kita kerjakan. Di atasnya saya akan memanggil pagination. Jadi, masih sama. Yang pertama kita buat dulu tipe datanya. Di sini, pagination. Kemudian nama fieldnya, pagination seperti ini. Sama dengan 1. Ini saya ganti menjadi 2. Oke, jadi kira-kira seperti ini sintak atau cara membuat file proto. Nah, mungkin di sini saya juga akan jelaskan tentang import. Oke, mungkin teman-teman punya file proto lain yang juga membutuhkan pagination. Misal teman-teman punya file kategori, file master kategori, dan misalnya data kategori itu banyak sehingga harus di pagging. Maka supaya message pagination tidak kita ketik secara berulang-ulang, ini bisa kita pisahkan filenya. Oke.
Jadi ini saya pisah, ini saya cut. Saya buat satu file baru di sini. Ini saya buat sejajar dengan file produk. Ini saya buat dengan nama misal pagination.proto seperti ini. Ini saya paste di sini. Oke, ini masih sama sintaknya. Yang pertama kita buat dulu keyword sintak. Kemudian di sini kita gunakan proto 3 seperti ini. Paketnya ini saya akan menggunakan nama paket yang sama, go proto seperti ini. Saya paste di sini. Nah, oke, ini ada error ini ya. Jadi setiap baris harus diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Jadi ini saya tambahkan titik koma, ini saya simpan. Oke, sekarang file pagination ini bisa kita import di file product.proto yang ini. Ini di bawah sini tinggal kita import, kemudian nama filenya. Jadi pagination.proto seperti ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat errornya sudah hilang. Oke, selanjutnya saya akan kasih contoh cara mengcompile file ini sehingga bisa menghasilkan file proto yang sudah dikompil ke Golang. Oke, jadi untuk mengcompile-nya, ini saya buka terminal. Kita bisa menggunakan perintah protok seperti ini. Mungkin teman-teman protok ini belum terinstall di komputernya, jadi bisa diinstal dulu. Kalau di Mac, teman-teman bisa langsung menggunakan brew. Jadi brew install protobuf seperti ini. Sorry, F-nya 1 seperti ini ya. Oke, kalau di Windows yang saya baca bisa diinstal menggunakan Coco. Cuman saya nggak tahu pasti ya bisa atau enggak, tapi di Stack Overflow katanya sih bisa. Jadi caranya Coco install protok seperti ini. Ini kalau pengguna Windows. Nah, kalau Linux bisa menggunakan apt atau apt-get install protobuf seperti ini. Ini kalau di Linux, atau bisa langsung dari binary filenya, compile dari binary-nya. Ini saya buka Google Chrome, saya buka lagi websitenya gRPC yang ini. Ini saya coba cari ya, installation. Oke, yang ini ya, protokol buffer compiler installation. Ini saya buka. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau Linux yang bisa menggunakan apt atau apt-get. Ini contohnya apt install. Jadi ada protobuf straight compiler kalau Linux. Ini kalau Mac OS langsung saja brew install protobuf. Oke. Atau bisa langsung install precompile binaries-nya. Oke, sesudah diinstal bisa di tes jalankan. Ini saya coba ya, protok seperti ini. Ini saya enter. Kalau sudah berhasil terinstall, seharusnya keluar output seperti ini. Oke, ini saya clear dulu. Nah, untuk mengcompile ke bahasa pemrograman Go, kita butuh plugin protobuf-nya. Jadi ini saya buka lagi website gRPC. Saya pilih di menu language yang ini. Ini saya pilih Go. Ini di menu Quick Start, saya scroll terus. Oke, di sini ya. Oke, jadi yang ini saya copy. Ini saya install dulu. Saya buka lagi Visual Studio Code. Saya paste di sini. Saya tunggu dulu. Oke, ini sudah selesai. Kemudian yang satunya lagi. Ini saya jalankan dulu. Ini saya paste juga. Kemudian saya enter. Oke, untuk pluginnya sudah selesai ya, kita install. Nah, untuk compile-nya kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Misal protok, nama protoknya, nama proto filenya, misal product.proto seperti ini. Kemudian kita menggunakan plugin Go. Jadi di sini go out sama dengan, nah ini adalah directory atau lokasi kita mau menyimpan file hasil compile-nya di mana, seperti itu. Jadi di sini saya akan menggunakan di root foldernya. Jadi saya buat titik seperti ini. Oke. Nah, di sini kan kita ada dua file, pagination.proto dan product.proto.
Maka di sini saya akan menggunakan tanda bintang seperti ini. Jadi ini akan mengcompile semua file yang ekstensinya .proto. Oke, ini saya enter. Program not found or is not executable. Oh, ini mungkin karena ini ya, go path yang ini. Ini saya copy, saya paste di sini. Ini saya jalankan ulang. Oke, ini sudah jalan, cuman ini ada error ya di file protok kita. Mungkin teman-teman supaya nggak harus menjalankan export path seperti ini terus-menerus, bisa ditambahkan export path ini di environment variable komputer teman-teman. Oke, ini saya perbaiki dulu file protok. Unable to determine go import path for pagination.proto. Oke, sepertinya kita lupa menambahkan option go packet di file product proto yang ini. Jadi file product dan juga file pagination proto. Oke, jadi di sini ya, di bawah import saya tambahkan option seperti ini, go packet, kemudian sama dengan, nah ini adalah folder atau di mana file ini akan disimpan ya, atau nama paketnya lah, nama paketnya. Ini saya buat PB. Ini PB ini apa namanya, protokol buffer. Cuman saya singkat jadi PB. Oke, jadi nanti ketika kita compile, maka si proto compilernya akan membuat satu folder di root folder proyek kita dengan nama PB. Dan di dalam folder PB ini bakalan ada file product PB dan juga pagination PB. Oke, ini saya copy, saya tambahkan juga di pagination.proto. Ini saya simpan, saya jalankan lagi protok. Oke, seperti ini ya, protok. Oke, ini sudah berhasil ya, kita compile, sudah ada folder baru di root proyek kita. Ini kalau saya expand, saya buka foldernya, di sini ada dua file, pagination dan product.pb.go. Oke, ini saya tes buka aja. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ada sekumpulan baris kode Golang yang digenerate oleh si protok ini. Oke, jadi file product hasil compile protok ini jangan diapa-apakan, nggak usah diedit, karena setiap kali kita melakukan perubahan di file proto dan kita mengcompile ulang, maka perubahan yang kita buat akan hilang di file product.pb yang ini. Oke, jadi ini nggak usah diapa-apakan. Ini ada beberapa baris kode di sini. Ini seperti getter untuk ngambil datanya, dan juga ada struct product. Di sini ada juga struct kategori mungkin. Nah ini dia. Jadi yang message yang kita buat di proto ini, ketika dikompil akan menjadi struct di Golang. Oke. Nah, selanjutnya mungkin saya akan mencontohkan cara memanggil file product.pb ini, atau cara menggunakan file product.pb. Oke, jadi di sini ya, di luar ini atau di root foldernya saya buat satu file main.go. Oke, ini sebelumnya saya jalankan dulu go mod init. Ini saya inisialisasi dulu proyek go mod init go proto. Oke, kemudian saya jalankan go mod tidy. Jadi ini akan menginstal paket yang dibutuhkan oleh si protokol buffers yang ini. Atau ini saya buka dulu file main.go, saya buat paket main, saya buat fun main di sini. Oke, ini saya jalankan go mod tidy seperti ini. Oke, nah sekarang errornya sudah hilang. Oke, mungkin di sini saya akan mencontohkan cara memanggil atau menggunakan file product PB yang barusan kita buat ini. Bukan kita buat sih, hasil dari compile protok. Oke, di atasnya saya akan mengimport terlebih dahulu PB atau protokol buffers yang ini, file yang ini. Saya buat import PB, ini saya buat alias PB seperti ini, go proto. Ini nama apa namanya? Ketika kita menginisialisasi proyek tadi di go mod, bisa teman-teman lihat go proto yang ini. Jadi ini saya panggil go proto, kemudian pb seperti ini.
nama paketnya PB. Oke, ini bisa teman-teman lihat paketnya PB. Karena tadi di file protonya kita membuat di option go paket paketnya PB. Oke, makanya ketika compile kita mendapatkan hasil paket PB seperti ini. Oke, di sini saya akan memanggil produk yang ini ya. Sebenarnya ini sama persis kayak kita memanggil struct. Oke, jadi mungkin saya langsung contohkan aja. Ini saya buat ya satu variabel products seperti ini. Ini PB products. Oke. Mungkin ini saya close dulu product.json yang ini. Ini saya close dulu aja semua. Nah, di sini untuk field dari struct-nya bisa teman-teman lihat di file product.proto yang kita buat tadi. Nah, di sini ada dua ya, ada pagination dan juga data. Oke. Jadi ketika di-compile, semua field ini akan dimulai dengan huruf kapital. Nah, jadi untuk ngeset item dari data, di sini saya panggil field data seperti ini. Nah, ini saya akan mengisi beberapa item produk. Jadi di sini saya buat slice produk seperti ini. Nah, ini kenapa slice? Mungkin kalau saya buka file product.pb.go ini di struct products, bisa teman-teman lihat di sini data otomatis ini dalam bentuk slash products. Jadi saya buka lagi file main.go, ini saya tambahkan beberapa data. Saya buka lagi kurung berawal, ini saya tambah ID misal 1, kemudian name. Nah, ini kan sesuai dengan yang kita buat di file product.proto. Cuman huruf dari fieldnya akan menjadi kapital semua. Karena digolang identifier antara exported dan yang tidak bisa diekspor itu dimulai dengan huruf kapital. Jadi kalau dia huruf kapital maka bisa diekspor atau kita bisa gunakan di paket yang berbeda. Kalau dia huruf kecil maka tidak bisa digunakan atau tidak bisa kita panggil di paket yang berbeda. Oke. Jadi di sini name saya buat Nike Black T-shirt misalnya. Untuk price atau harganya di sini saya buat random aja. Seperti ini. Yang selanjutnya itu ada stok, saya buat 100. Kemudian di sini ada kategori. Oke, jadi saya panggil kategori seperti ini. Kemudian kita panggil lagi PB kategori. Ini harus kita bungkus di dalam struct kategori seperti ini. Ini saya buat ID 1. Kemudian name shirt. Oke, jangan lupa koma. Mungkin ini agak sedikit membosankan karena kita belum langsung terjun ke gRPC. Namun ini cuma sekedar untuk pengetahuan supaya ketika kita coding gRPC-nya tidak meraba-raba atau sudah ada dasarnya, sudah paham. Oke, jadi ini saya jelaskan aja. Ini saya copy satu lagi. Misal ini Nike Air Jordan. Ini kategorinya saya buat shoe, ID-nya saya ubah menjadi 2. Oke. Nah, jadi tujuan saya membuat contoh data seperti ini, saya ingin mencontohkan atau saya ingin menunjukkan compact binary wire format yang dari Google. Oke. Jadi proto ini kenapa dia cepat? Karena datanya itu akan dijadikan ke dalam format compact binary wire format. Oke. Nah, jadi di sini saya akan Marshall di bawah ini ya. Ini saya buat variabel data error seperti ini. Kemudian saya panggil paket proto di method Marshall seperti ini. Nah, di sini saya masukkan product. Oke. Ini saya cek if error tidak sama dengan nil, saya log fatal Marshall error misalnya. Oke. Nah, jika sukses, ini saya akan
print len, saya akan menampilkan output hasil dari Marshall data yang ada di struct products yang ini. Oke, ini saya print len data seperti ini. Saya buka terminal, saya coba jalankan go run main.go. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ada angka-angka random seperti ini. Nah, jadi inilah yang namanya, ini saya ketik aja ya, compact binary wire format. Oke, jadi ini dibuat oleh si Google. Jadi compact binary wire format ini dibuat atau ditemukan oleh Google. Ini saya copy, saya googling ya. Saya buka Google Chrome, compact binary wire format. Oke, jadi ini adalah encoding yang dibuat oleh Google. Nanti bisa teman-teman baca aja sendiri di sini. Jadi seperti ini bentuk dari compact binary wire format. Oke, ini saya buka Google Chrome. Jadi di awal video saya sudah menjelaskan. Nah, ini dia. Di sini bisa teman-teman lihat ada proto request dan proto respond. Jadi ketika kita melakukan melakukan request atau menerima respon, maka sebenarnya data itu di encode ke dalam format binary wire format yang ini. Oke, jadi data ini dikirim melalui HTTP versi 2. Oke, jadi yang dikirim itu kurang lebih seperti inilah data hasil yang setelah di encode tersebut. Oke, ini untuk mengencode datanya. Nah, kalau kita mau mendecode, kita bisa menggunakan unmarshal. Oke, ini saya contohkan. Misal hasil decode-nya saya tampung di variabel baru, misal buat aja test product. Ini variabel ini akan saya gunakan untuk menampung hasil decode dari data yang ini ya. Di test product. Ini saya buat products. Oke. Nah, kemudian kita encode proto unmarshal. Seperti ini, data test product. Ini saya cek, jika error tidak sama dengan nil, saya log lagi unmarshal error. Seperti ini. Oke, ini saya coba print di bawahnya fmt print len data seperti ini. Test product. Oke, ini saya jalankan lagi go run main.go. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah data setelah kita decode menggunakan unmarshal ini. Oke. Dan ini adalah data yang di encode dalam format compact binary wire format. Oke, ini saya juga mau mencontohkan untuk mengakses file yang ada di dalam struct tadi. Mungkin ini saya buka aja lagi file product yang ini. Di sini bisa teman-teman lihat ada semacam getter seperti ini ya. Ada get ID, get name. Jadi untuk mengambil isi atau value misal dari field ID atau name, kita bisa menggunakan get ID, get name seperti itu. Misal di sini saya contohkan, saya akan menglooping data yang ada di dalam variable test product ini. Di for indexnya saya abaikan, product range test product data seperti ini. Nah, untuk mengakses fieldnya kita bisa menggunakan getternya. Jadi di sini get data seperti ini. Oke. Misal saya coba akses nama dari produk, print len product get name seperti ini. Oke. Nah, kalau kita mau mengakses nama dari kategorinya, misal kita mau mengakses yang ini, maka di sini kita bisa menggunakan get kategori, kemudian get name seperti ini. Ini saya coba jalankan. Run main.go.
Nah, di sini bisa teman-teman lihat kita sudah berhasil mengakses nama produk dan kategori produk. Oke, jadi seperti ini cara menggunakan file protocol buffers. Oke. Nah, di gRPC nanti kita akan mengenal yang namanya service. Oke. Nah, untuk membuat service RPC kita bisa menggunakan keyword service. Jadi misal di sini service, kemudian nama service-nya atau nama gRPC yang akan kita buat. Misal saya buat produk service seperti ini. Nah, di dalam sini kita deklarasikan metode-metode atau prosedur yang bisa dipanggil oleh si klien. Oke. Jadi yang akan kita buat ini adalah gRPC servernya. Oke, misal di sini saya deklarasikan RPC. Nah, untuk membuatnya kita harus menggunakan keyword RPC seperti ini. RPC, kemudian nama service-nya, misal get products. Seperti ini. Nah, jadi get products ini, misal kita gunakan untuk menampilkan semua data products. Oke, kemudian returns. Jadi, hasil dari prosedur ini akan mengembalikan apa? Nah, untuk returnnya, saya akan mengembalikan products. Jadi, saya akan mengembalikan data products seperti ini. Oke, ini adalah contoh membuat atau mendeklarasikan struktur dari service RPC products. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada parameter ya. Nah, ini tidak boleh kosong, jadi harus ada sesuatu yang diterima, walaupun yang diterima itu kosong. Nah, seandainya kosong, tidak menerima parameter apa-apa, maka kita harus membuat message empty misalnya. Nah, message empty ini tidak menerima atau tidak ada field apa-apa. Jadi saya cukup buka kurung kerawal dan tutup langsung seperti ini. Jangan lupa titik koma. Message empty. Kemudian, sorry ini titik komanya jangan lupa seperti ini. Nah, kemudian yang message empty ini kita panggil di sini ya, di parameter di get products yang ini. Seperti ini. Mungkin pertanyaannya apa yang akan terjadi jika kita kosongkan seperti ini. Nah, jadi ketika kita compile nanti si protok ini akan komplain. Oke. Jadi di sini kita tambahkan empty seperti ini. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini dulu video tentang gRPC. Jadi di pertemuan pertama ini kita fokus belajar tentang protokol buffers. Di video selanjutnya kita akan coba belajar membuat atau menyelesaikan service produk service gRPC ini. Nanti kita akan menambahkan RPC untuk mengambil produk berdasarkan ID, untuk menambah produk, untuk update produk, dan juga untuk delete products. Baiklah, sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.